Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi Ustazah Rofi. Beliau beserta seluruh keluarganya kita doakan. Semoga dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya. Semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap Ustazah, segenap pimpinan majelis ta'lim dan ibu yang mewakili wali kota, kita doakan semoga semuanya selalu berada dalam keberkahan. Dan tentu saja yang sangat saya sayangi, adik-adik remaja putri, anak-anakku, yang mudah-mudahan pandangan rahmat cinta dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa tertuju kepada kalian, dan semoga syafaat dan kasih sayang dari baginda Nabi besar Muhammad senantiasa beliau berikan kepada kalian. Adik-adikku sekalian, kajian ini khusus untuk remaja atau yang pernah remaja. Ada sebagian, sangat sedikit ya, ibu-ibu yang duduk di depan. Sisanya memang kita peruntukkan kajian ini untuk muda. Dengan tema kepada siapa cintaku berlabuh. Sebelum kita mulai, kita akan awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah semoga ilmu yang akan adik-adik dengar menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi cahaya yang dapat memandumu melewati lorong gelap kehidupan, membuatmu tak pernah lagi kebingungan, membuatmu selalu berada dalam jalan terang. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Adik-adikku sekalian, kepada siapa cintamu seharusnya berlabuh? Jika pertanyaan ini kamu tanyakan kepada saya, perempuan tua ini, kalau dibandingin sama adik-adik kan saya udah tua ya dek. Saya sampaikan kepadamu bahwa memang sebagai manusia, hatimu jangan pernah kosong dari rasa cinta. Sekali lagi saya sampaikan padamu dek, hatimu jangan biarkan kosong dari rasa cinta. Cuman masalahnya kepada siapa cinta itu seharusnya kamu persembahkan.
Anak yang baik dengan hati yang sehat akan mulai kenal cinta dari sejak kecilnya. Bahkan bayi yang baru dilahirkan, beberapa bulan kemudian sudah akan punya rasa cinta, kecenderungan terhadap sesuatu, kecenderungan terhadap seseorang. Kita lihat bagaimana seorang bayi, bagaimana Kayak kalau seorang bayi itu belum jadi orang dewasa gitu ya. Bagaimana sebuah bayi, bagaimana seorang bayi, teman-teman, dari sejak kecil mereka merindukan dekapan, merindukan kasih sayang, merindukan kenyamanan yang diberikan orang dewasa kepadanya. Itu hal yang normal. Justru ketika seorang anak tidak memiliki kecenderungan hati terhadap siapapun, malah dipertanyakan kenormalannya. Teman-teman sekalian, sampai ketika seorang anak berusia 2 tahunan. Ini secara psikologi nih. Kebetulan ponakan saya belajar psikolog. Dia cerita bahwa anak di usia 2 hingga 7 tahun memiliki kecenderungan cinta secara silang. Seorang anak perempuan akan cenderung sangat mencintai ayahnya, sementara seorang anak laki-laki cenderung bergantung kepada ibunya. Dan ini perhatian buat para calon istri, calon pengantin yang nanti mudah-mudahan akan menikah entah setahun 2 tahun, entah 10-20 tahun. Karena yang hadir nih kan ada yang umurnya 20 ada. Ini kan kira-kira setahun 2 tahun lagi lah ya. Ada yang umurnya belasan tahun ada. Itu kan artinya masih 10-20 tahun lagi, Dek? Enggak? 10 tahunan lagi lah ya. Tergantung berapa belasnya sih. Adik-adik sekalian, ini pengetahuan bahwa anak usia 2 hingga 6 sampai 7 tahun itu memiliki kecenderungan secara acak. Biasanya kalau anak laki-laki, masa-masa itu sangat bergantung, sangat cinta kepada ibunya. Kalau anak perempuan sangat cinta kepada bapaknya. Hampir rata-rata seperti itu. Sampai disebut bahwa ayah adalah cinta pertama bagi seorang anak perempuan dan ibu adalah cinta pertama bagi seorang anak laki-laki. Jangan, udah berapa lama gak ditinggalin nih. Teman-teman sekalian yang saya muliakan,
Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, anak kecil punya kecenderungan acak ya. Jangan coba dilawan, Dek. Nanti jangan, misalnya nanti kamu udah punya anak nih kan. Amin. Sesudah nikah. Allah. Kayak nggak dianggap sama dia. Misalnya. Padahal saya yang udah hamil, saya yang udah melahirkan, kenapa nih? Anak saya ini bapaknya mulu yang dicari. Kalau udah sama bapaknya nggak mau sama ibunya. Itu banyak pertanyaan dari para ibu-ibu muda. Nyari saya bapaknya, selalu aja ibunya. Saya mau ajak dia jalan-jalan sebagai bapak dengan anak. Akan tetapi tidak juga, anak saya nggak mau gitu. Itu jangan coba dilawan. Beri perhatian, beri pengertian kepada suamimu nanti. Allah. Beri pengertian bahwasanya cinta tersebut diperlukan untuk memenuhi adik-adik saudaraku sekalian. Kalau tangki cinta ini nggak terpenuhi, seorang anak perempuan tidak mendapatkan jatah kasih sayang dan cinta dari ayahnya, bisa jadi nanti di masa remajanya ia tidak akan puas atau akan selalu mencari-cari cinta dari lawan jenisnya. Tidak tertarik dengan ilmu pengetahuan. Kenapa gitu? Untuk bisa memalingkan hati laki-laki kepada dirinya. Kerjaannya pacaran, putus, pacaran lagi, putus, pacaran lagi, putus. Dari pacaran sama teman satu kelas, pacaran sama teman kakak. Tuh, majar. Ustazah, saya kayak gitu tuh Ustazah, memiliki kecenderungan. Pokoknya kayak hati saya tuh gak boleh kosong, harus ada seorang laki-laki yang saya tahu memikirkan saya, mencintai saya. Kasih sayang dari ibunya, tidak mendapatkan cukup cinta dari ibunya, sampai dia pacaran dengan adik kelasnya, sampai dia pacaran sama kakak kelasnya, sampai dia pacaran sama ibu guru kelasnya. Cinta. Kamu harus belajar tentang kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh anakmu, bukan hanya sekedar kebutuhan badannya dari sandang, pangan, papan, akan tetapi juga lebih kepada kebutuhan batinnya, kebutuhan hatinya. Maka jangan dicegah-cegah. Anak manusia, Allah Subhanahu wa taala taruhkan di hati manusia kecenderungan terhadap hati ketika memikirkan yang dia cintai. Adik-adik saudara sekalian saya muliakan. Nah, ketika bermulai beranjak remaja hingga dewasa, Allah Subhanahu wa taala memberi rasa cinta secara normal, memberi langsungan alam semesta. Agar kemudian dengan rasa dan menjadi generasi yang hidup dalam naungan Islam. Jadi ini sesuatu hal yang normal, Dek.
saya seneng banget deh sama dia. Kenapa ya hati saya berdebar-debar setiap kali berpapasan dengannya? Seolah waktu berhenti ya 17 tahun ya. Ustazah, tapi sekarang nih Ustazah ya, gara-gara tayangan-tayangan di televisi nih, orang sekarang ini, dulu orang mulai jatuh cinta tuh umur-umur 17, 16, 18 tahun gitu. Ini sekarang anak SD tulis surat sama temennya, Umi pacaran, panggilnya Umi Abi. Anak kelas 6 SD. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Adik-adik saudaraku sekalian saya muliakan, itu nggak normal. Yang normal di umur-umur 17 tahun seperti yang tadi saya sampaikan, 16 tahun gitu, normal. Kalau kamu jatuh cinta, kamu ngerasa segala sesuatu menjadi berubah, itu sesuatu hal yang wajar, normal, teman-teman sekalian. Akan tetapi tidak pernah bisa memilih hati kita tuh mau jatuh cintanya sama siapa. Memang itu betul. Kadang-kadang tuh kita kagum sama orang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akan tetapi ternyata jatuh cintanya nggak sama yang kayak begitu. Kayak sesuatu hal yang tiba-tiba menghujam di dada. Seperti rasa yang kamu tak pernah rasakan. Anak-anakku sekalian, ayyukum ahsanu amala. Allah tuh dek ujian untuk tujuannya sama, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian hamba-hamba Allah yang akan memilih berbuat kebaikan? Siapa di antara kalian yang memilih kebaikan untuk kalian tempuh dalam keadaan apapun? Siapa di antara kalian yang tetap menjadi hamba solehah saat ia sedang diuji hati dengan jatuh cinta? Semuanya ngerasain. Jatuh cinta pertamanya itu dari Allah SWT. Kamu gak pernah bisa memilih. Akan tetapi apa yang akan kamu lakukan sesudah rasa cinta tersebut masuk ke dalam hatimu, disinilah letak masalahnya. Jatuh cintanya kayak lembaran kertas ujian yang Allah Subhanahu wa taala bagi-bagikan kepadamu. Ada yang di usia 15 tahun, ada yang di usia 16 tahun, ada yang di usia 17 tahun, ada yang di usia 18 tahun, 19 tahun, ada yang lebih awal, ada yang lebih lambat, tapi normal. Sekali lagi, itu sesuatu hal yang normal. Allah hendak melihat siapa di antara kalian yang mampu menjawab soal-soal yang dibagikan dengan cara yang paling tepat. Yang gak tepat yang bagaimana Ustazah? Nih, dengerin. Ketika rasa cinta itu datang, kamu akan mulai cari tahu siapakah dia itu. Kamu pun kemudian curi-curi dengar. Hingga kamu tahu siapa namanya, kamu tahu dari mana dia, kamu tahu kebiasaan-kebiasaannya. Untuk kemudian kamu pun mulai mendekatinya. Pura-pura jalan terus jatuh bukunya.
pura-pura keserimpet jalannya, terus dia tolongin. Atau apalah cara sampai kamu pun bisa terkoneksi, terhubung sama seorang tersebut. Kemudian kalian mulai berkenalan, kemudian kamu mulai minta nomor HP-nya. Boleh nggak saya minta HP kamu? Saya cuma punya satu. Yang diminta HP. Maksudnya nomornya. Saya juga cuma punya satu nomor. Adik-adik saudara sekalian, kemudian mulailah kamu pun menjadi dekat, sering chat, sering telepon. Kemudian datang 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Dan kemudian mulailah setiap malam-malammu berisi dengan, ya udah deh, kita teleponannya udah ya, kamu tutup dong, kamu aja. Kamu aja. Hingga terdengar adzan subuh. Adik-adik saudaraku sekalian, dan kemudian yang ada dalam pikiranmu hanyalah dia. Bahkan yang ada dalam hatimu hanyalah dia. Saat kamu bersama dengan orang tuamu, mereka nyaris tak ada di hadapanmu. Yang ada adalah laki-laki yang kamu jatuh cinta dengannya itu. Ketika di sekolah, apa yang disampaikan gurumu nyaris tak ada artinya. Ia hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kamu tak mampu lagi berkonsentrasi. Hingga kemudian kamu pun mulai curi-curi waktu untuk bersama-sama dengannya. Dari mulai sekedar pegangan tangan, saling bersandar, saling usap-usapin muka, saling jentik-jentikin hidung, hingga kemudian esok atau lusa setan pun sudah akan membisik-bisikkan kepadamu ke arah dosa-dosa besar berupa zina. Jangan kamu bilang, ustazah saya tuh cuman pacaran doang, ih amit-amit zina. Dek, Allah ketika menyebutkan tentang zina, Allah nggak bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la taznu. Allah nggak bilang janganlah kalian berzina, akan tetapi yang Allah bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perzinaan. Janganlah kalian mengikuti step by stepnya setan. Janganlah kamu menginjak tangga-tangga yang mendekatkanmu kepada jalannya setan. Adik-adik sekalian, sampai mana tadi? Jangan deketin jalannya setan. Setan tuh dek punya pengalaman kerja ribuan tahun. Setan itu menggoda manusia sangat profesional. Setan itu, adik-adik saudaraku sekalian, mengganggu hatimu, menggoda hatimu, memalingkanmu dari jalan yang seharusnya kamu tempuh,
caranya luar biasa indahnya. Luar. Seorang anak perempuan di awal-awal tuh dia cuman godainnya, ayo cari nomor teleponnya. Yuk lewat jalan situ biar ketemuan sama dia. Yuk kamu tulisin surat buat dia. Yuk kamu chat dia. Yuk terus tuh kayak gitu. Awalnya kayak begitu. Hingga kemudian kamu tidak akan pernah lepas darinya. Saat itu kalau udah kayak begitu, Dek, setan ngajakin laki-laki perempuan berduaan, yang ketiganya adalah setan, sangat dekat dengan jalan perzinaan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Terus kamu nyalahin cinta. Kamu bilang kalau memang haram, kalau memang gak boleh pacaran, kenapa Allah berikan rasa yang begitu besar di dalam hatiku ini? Dek, cintanya memang dari Allah pada mulanya. Akan tetapi kamu yang memilih untuk mengikuti cinta itu hingga kemudian mendekatkanmu kepada jalan perzinaan, ataukah kamu memilih untuk menjadikan cinta sebagai ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kamu kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah? Dek, jangan pernah jadikan cinta sebagai alasan untukmu berbuat dosa. Sebab cinta tak pernah cukup untuk menjadi pembenaran perbuatan-perbuatan dosa. Kalau haram ya tetap haram. Allah. Enak yang ini apa enak yang ini? Enak itu. Allah. Enak? Suara saya sih emang enak. Jadi Dek, jangan pernah jadikan cinta sebagai alasanmu mengerjakan dosa. Itu kalau kamu diberi cinta sama Allah, kemudian kamu pakai buat hal yang seperti itu, pacaran dan seterusnya yang tadi saya sampaikan, itu hanya mendekatkanmu kepada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang zina, innaha kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian dekati zina, sebab zina itu innaha kana fahisyah. Zina adalah sesuatu hal yang sangat menjijikkan. Saya mikir lama nih, kok Allah bilangnya enggak, misalnya gitu ya, sesungguhnya zina adalah sesuatu hal yang sangat gelap, kezoliman. Allah nggak bilang begitu. Atau sesungguhnya zina adalah perbuatan dosa-dosa besar. Allah nggak bilang begitu. Innaha kanat kabiratan, misalnya perzinaan adalah sesuatu yang merupakan dosa besar. Allah nggak sebut itu, meskipun itu semuanya iya.
Akan tetapi Allah sebut zina, innaha kanat fahishatan. Sesungguhnya zina adalah suatu hal yang sangat menjijikkan. Kenapa Allah menyebutkan atau memilih kata menjijikkan daripada dosa besar, daripada kezoliman misalnya? Allah hal yang menjijikkan karena setan di sisi yang lain selalu menganggap perbuatan zina adalah sesuatu yang sangat indah bagi orang yang melakukannya. Kayaknya tuh kayak indah gitu. Kekasih gelap. Dibuatlah lagu-lagu, dibuatlah puisi-puisi cinta, hingga dibuatlah kata-kata demi kata-kata yang menyiratkan perzinaan dan perzinaan. Dinyanyikan orang-orang. Itu adalah metode setan untuk bisa mengelabuhi otak kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tahu setan pasti akan merusak otak hamba-hambaku, menganggap perzinaan sebagai sesuatu hal yang indah. Allah kemudian mengajarkan kepada kita umat Islam. Allah kemudian menekankan kepada kita, wahai kamu hambaku yang ingin mencari jalan cintaku, kamu harus tahu bahwa perzinaan, innaha kanat fahisyah, adalah sesuatu yang sangat menjijikkan, wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Terus yang benar jawabnya gimana Ustazah kalau ini ujian? Ketika Allah beri cinta ke hati saya nih kepada seseorang, gimana jawabnya? Gimana cara saya menjawab soal-soal ujian berupa jatuh cinta, jatuh hati kepada seseorang? Lawan jenis ya, laki-laki. Adik-adik sekalian yang saya muliakan, Allah ingin kamu tetap bertakwa dengan cara jangan sambut cinta tersebut. Tetaplah di jalan ini, jalan takwa, jalan taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu deh ujiannya berat, kayak yang hatinya tuh kepengen terus pada awalnya. Akan tetapi nanti esok, lusa, seminggu, 2 minggu, kamu pun mulai lupa. Kamu pun mulai lupa. Tak ada lagi deg-degan yang kamu rasa setiap kali kamu lewat dan berjumpa dengan dia. Biasa-biasa aja. Kenapa gitu? Karena gak diikutin. Sehingga rasanya tidak menjadi semakin dalam. Setiap kali ingat, kamu tinggal bilang aja, wahai hati, kamu sedang diuji. Wahai hati, tetap fokus kepada mencari cinta yang sejati. Wahai hati, tetaplah bersabar menjalani jalan kehidupan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Gitu. Jangan diikutin rasanya. Sakit Ustazah di awal, tapi kamu akan senang sesudahnya. Akan tetapi kalau kamu ikuti cinta tersebut, kamu kayaknya seneng, indah kamu rasa, semua tiba-tiba menjadi berbunga-bunga. Akan tetapi kamu akan sakit belakangannya. Betapa banyak masa depan hancur hanya karena urusan
hal yang seperti ini? Berapa banyak remaja-remaja yang sebenarnya berpotensi, generasi-generasi yang layak dibanggakan seharusnya, menjadi perempuan-perempuan murahan yang kemudian nol prestasi hanya karena dia mengikuti apa yang dianggapnya indah pada awalnya. Dek, sudah banyak ceritanya, sampai udah nggak jadi perawan lagi, tapi laki-laki tersebut tidak mau bertanggung jawab, kemudian datang lagi kepada yang lain-lainnya lagi, pacaran lagi sama si ini, pacaran lagi sama si itu, sampai kemudian terjadi kehamilan dan segala macam kisah yang gak ada happy endingnya. Sekali lagi teman-teman, tidak ada happy ending untuk orang-orang yang mengikuti jalannya setan. Sebab Allah SWT mengatakan, dengarkan adik-adikku sayang, anak-anakku sayang, dengarkan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatu lil muttaqin. Akhir yang baik, happy ending hanya akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Siapa? Yang mengikuti jalan taat kepada Allah dan menjauhi jalan-jalan dosa, sebab jalan dosa menjauhkannya dari Allah. Hati-hatilah terhadap rasa cinta yang Allah ujikan hatimu dengannya. Semoga kalian semua menjadi juara-juaranya, yang mampu melewati ujian-ujian cinta dengan cara yang terbaiknya. Ustazah, tapi kan umur saya ini udah di atas 20 tahun Ustazah. Kalau datang laki-laki mendekati saya atau hati saya jatuh cinta kepada seorang laki-laki, dan ternyata dia pun juga memiliki rasa yang sama, bisa jadi ini adalah pertanda chemistry antara kita berdua, bahwa kita berdua adalah sepasang suami istri nantinya. Kalau kita nggak pacaran, gimana sampai ke jenjang pernikahan? Katanya nih, pertanyaannya gitu. Banyak yang suka nanya kayak begitu sama saya. Ketika saya mengkampanyekan menikah tanpa pacaran. Ketika saya selalu menyampaikan untuk jangan pacaran. Ustazah, kalau nggak pacaran gimana kita mau nikah? Dek, menurutmu yang pacaran itu sampai pada menikah? Belum tentu. Belum tentu. Kadang-kadang pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa? Jadinya dia jagain jodoh orang. Sampai dipastiin kamu udah makan sayang. Ternyata dia berada di pelaminan dengan yang lain. Gimana rasanya kira-kira? Saya menyebut pacaran sebagai metode penyiksaan hati. Nggak usah begituan. Terus gimana? Kalau kamu sudah berada di umur yang tepat, seorang laki-laki mendekatimu, kasih nomor telepon bapakmu. Minta dia datang ke rumah untuk melamar. Kalau dia sudah secara jantan datang melamarmu, kamu perlu untuk beristikharah. Jangan ada rasa dulu sampai kamu selesai mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Istikharah. Adik-adik sekalian, minta petunjuk dari Allah.
Kenapa sih gitu Ustazah? Kenapa harus istikharah? Karena kamu gak tahu apakah dia adalah jodohmu. Dia pun juga gak tahu apakah kamu adalah jodohnya. Orang tuamu pun tak tahu apakah ia baik sebagai suamimu. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kamu perlu untuk bertanya hanya kepadanya. Tanya sama Allah. Ya Allah, apakah ini adalah jodoh saya? Salat istikharah 2 rakaat sebelum tidur. Kalau bisa mulai dari malam Jumat. Kalau sudah melamar. Kalau baru tinggal di rumah sebelahan, kalau baru kamu yang merasakan debar-debar ketika memandang dia, jangan kamu istikharoin, ngapain? Terus kamu bilang, hasil istikharahnya bagus loh. Istikharah buat apa kata dia? Buat kita berdua berjodoh. Enggak gitu caranya, Dek. Kalau dia memang udah serius melamarmu, memintamu, baru kamu beristikharah. Kalau diistikharahkan hasilnya bagus, Allah memberi jawaban kepadamu dan mengatakan bahwa nih bagus nih buat kamu menikah sama dia. Kamu pun sampaikan hasilnya kepada laki-laki tersebut, langsung tuh, nggak usah pakai acara lama-lama. Tentukan tanggal pernikahan, sebulan, 2, 3, 4 bulan, segerakan laksanakan akad pernikahan. Kalian sesudah itu silahkan berpacaran. Sampai mabok terserah dah. Bukan mabok nenggak minuman ya. Maksudnya mau pacaran model kayak gimana kalau udah akad nikah yang sah, itu boleh semuanya udah. Emang begitu Ustazah cara pacarannya orang-orang? Iya, orang-orang yang soleh, yang solehah. Begitu cara pacarannya. Adik-adik mau tahu nggak? Saya itu tahu mukanya suami saya sesudah akad nikah. Mukanya, untung ganteng. Kalau enggak kan enggak bisa putar balik juga saya. Saya tahu muka dia, ya ampun. Hidungnya mancung amat ya. Sesudah akad nikah, udah selesai akad, baru saya lihat mukanya kayak apaan. Sebelumnya enggak ada, saya enggak tahu. Enggak tahu mukanya kayak gimana, apalagi orangnya kayak gimana. Dan survei membuktikan kami sudah menikah 20 tahun sampai dengan sekarang. Adik-adik saudaraku sekalian saya muliakan, Dek, yang pada pacaran lama-lama, yang pada pacaran lama-lama kemudian pernikahannya menjadi gagal, jadi batal. Pernah ketemu apa enggak? Banyak. Pacarannya 5 tahun, nikahnya 5 bulan. Ada. Waktu pacaran bucinnya luar biasa. Waktu pacaran dia bilang aku tergila-gila denganmu. Abisnya menikah, dasar perempuan gila. Bermula dari tergila-gila menjadi mengatakan bahwa istrinya gila. Bermula dari aku tak sanggup hidup tanpamu. Banyak yang berakhir dengan aku tak sanggup lagi hidup denganmu. Kenapa banyak berakhir begitu? Karena cinta sebelum sah
Itu namanya cinta monyet. Cintanya hilang tinggal Allah. Jadi adik-adik saudaraku sekalian, tuh urusan cinta. Terus Ustazah, selama kami nih menghadapi ujian menjadi anak remaja yang berulang kali jatuh cinta, sementara Ustazah bilang cintanya jangan kamu ikuti, lupakan. Cintanya kesampingkan untuk tujuan yang jauh lebih utama, yaitu tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mencari surga dalam kehidupan. Adik-adik saudaraku sekalian, bagaimana kami bisa memenuhi tangki-tangki hati kami? Atau dengan bahasa lain, selama kami belum menikah ini, kepada siapa cinta di hati kami seharusnya kami labuhkan? Kan gak boleh nih melabuhkan cinta kepada lawan jenis. Biarkan aja itu menjadi misteri perjodohan. Ini lama-lama jadi takut beneran saya. Allah. Adik-adik denger gak sih? Denger juga. Baik. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Sampai mana tadi tuh? Kepada siapa cinta dilabuhkan, gitu kan ya? Nih selagi nih kita nih kan belum menikah, belum akadnya sah, belum masuk dalam pernikahan. Ini kan kita suka masih terus diuji aja. Tar jatuh hati lagi, tar udah kita kesampingin, berapa bulan mungkin jatuh hati lagi, atau berapa tahun mungkin jatuh hati lagi gitu, jatuh cinta lagi. Kita kesampingkan terus akan selalu datang kan Ustazah, gitu gimana cara kami ini? Nih, saya mau kasih tahu. Adik-adikku sayang, saya pernah lama mikirin, kenapa ya Allah menguji kita dengan jatuh cinta di usia remaja gitu. Tapi di satu sisi atau di lain sisi Allah mengharamkan kita untuk mengikuti rasa hati kita. Dan mengatakan bahwa itu semuanya adalah jalan-jalan setan untuk mendekatkanmu kepada perzinaan. Terus untuk apa Allah taruh rasa di hati kita segini dalam? Adik-adik saudaraku sekalian, itu adalah semacam pemberitahuan dari Allah bahwa hatimu bisa secinta itu. Hatimu bisa mencintai orang lain sedalam itu. Dan itu bagus, sebab hanya orang yang bisa mencintai orang lain, yang cinta kepada dirinya sendiri, tidak terlampau besar. Orang tuh kalau egois nggak pernah bisa cinta kepada orang lain dengan dalam, nggak bisa. Dia ngelihatnya dirinya sendiri aja. Adik-adik saudaraku sekalian, maaf nih ya, kayak psikopat gitu. Orang-orang yang cinta terhadap dirinya sendiri kebesaran tuh, orang yang kemudian bisa korupsi besar-besaran, kriminal besar-besaran, itu jarang di antara mereka yang bisa mencintai seseorang dengan dalam.
karena kegedean cinta sama dirinya. Jadi kamu ketika dikasih rasa cinta yang membuatmu mikirin orang tersebut lebih dulu daripada kamu memikirkan dirimu sendiri, saya ucapkan padamu selamat, sebab hatimu adalah hati yang memiliki potensi sehat. Hatimu memiliki potensi untuk disiapkan menjadi hati yang mulia, hati yang bagus, hati yang benar, hati yang qalbun salim, yang Allah sebutkan yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah mempersiapkan hatimu. Kamu bisa jatuh cinta sedalam itu, maka jadikanlah cintamu itu kepada yang paling tepat untuk kamu cintai. Siapa yang cintamu kepadanya tak akan membawamu kepada rasa kecewa. Siapa dia? Allah dan Rasulnya. Adik-adik saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Yusuf alaihissalam sama Siti Zulaikha. Saya di masa pandemi mengadakan kajian seminar atau mengadakan kajian tafsir surat Yusuf. Bagaimana Allah menggambarkan rasa cinta di hati Zulaikha kepada Nabi Allah Yusuf, membuatnya ketika terjebak dengan rasa tersebut menghalalkan segala cara. Zulaikha yang belum berjumpa dengan cahaya hidayah kala itu, yang belum mengerti cara mencari ridha Allah Subhanahu wa taala kala itu, menjadi seseorang yang mengikuti rasa jatuh cintanya kepada seorang pemuda yang dirawat oleh suaminya, dibesarkan oleh suaminya, dan diajarkan oleh suaminya tentang berbagai macam hal dalam urusan keuangan kenegaraan. Ternyata ketika remajanya, pemuda ini adalah seorang pemuda yang sangat tampan rupawan, Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Adik-adik saudaraku sekalian yang saya muliakan, hati Zulaikha belingsatan, hatinya benar-benar jatuh cinta. Tak semenit pun ia lupa kepada Nabi Yusuf. Dimanapun yang terbayang adalah Yusuf. Ketika dia melihat air, yang terbayang adalah kesejukan Yusuf. Ketika dia melihat bunga, yang terbayang adalah tak ada yang seindah Yusuf. Apapun aja yang dia lihat, selalu yang terbayang adalah Yusuf, Yusuf, Yusuf. Hingga akhirnya hatinya tak mampu lagi dikuasai. Ketika suaminya sedang keluar dari rumah, ia pun memanggil Yusuf untuk masuk ke dalam kamarnya. Sebelumnya udah ada. Dia kayak minta tolong Yusuf buat bawain buah. Dia minta Yusuf buat potongin buah. Padahal ada, itu kerjaannya orang, bukan kerjaannya Yusuf. Meskipun Yusuf juga memang dianggap sebagai budak bagi ayahnya, akan tapi itu bukan urusannya Yusuf sebenarnya, teman-teman. Mulai sering senyum-senyumin Yusuf, mulai sering pandang-pandangin Yusuf. Dan jangan kamu kira Zulaikha adalah seorang tante-tante yang penampilannya tidak menyenangkan dilihat laki-laki. Kamu salah besar. Siti Zulaikha itu adalah bunganya kampung.
bunganya daerah. Siti Zulaikha adalah kembang desa. Perempuan paling cantik di tempat dia berasal, teman-teman. Sangat cantik jelita. Yang membuat dia dilamar banyak-banyak orang pada masanya. Akan tetapi satu waktu dia bermimpi Imra'ul Aziz, seorang laki-laki ganteng yang menjadi menteri keuangan adalah jodoh dia. Maka sesudah itu setiap kali ada yang melamar dia tinggal nanya aja, menteri keuangan apa bukan? Sampai berita tersebut terdengar sama seorang menteri keuangan beneran. Akhirnya menteri keuangan tersebut datang ke kampung itu dan melamar Zulaikha. Zulaikha pun segera menerima tanpa melihat wajah orangnya. Begitu Zulaikha diboyong dari kampungnya, dibawa dari kampungnya sama orang tuanya ke tempat Imra'ul Aziz untuk akad nikah, kemudian diakadkan. Ketika dipertemukan ternyata Imra'ul Aziz yang dia lihat di mimpinya bukanlah menteri keuangan yang sekarang menjadi suaminya. Jauh banget, kayak antara langit sama sumber minyak. Yang di mimpinya ganteng banget. Yang ini tiba-tiba, lah kenapa dia ya? Enggak jelas rupanya. Seorang laki-laki yang biasa-biasa aja. Bahkan lebih dari itu semua nih ujian buat Zulaikha nih. Makanya kok apa-apa tuh diperiksa yang teliti. Jangan asal main iya aja. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, laki-laki yang sekarang menjadi suami Zulaikha, mohon maaf, adalah seorang laki-laki yang impoten. Ya mau gimana lagi nasib. Zulaikha pun jadi istrinya dia dah bertahun-tahun. Sampai satu waktu suaminya ngambil seorang budak untuk diajarin, untuk diangkat anak. Ya boro-boro punya anak, Bu. Orang dia itu tadi, Dek. Ini ada adik-adik yang nanya impoten apaan sih? Gitu deh. Nggak bisa punya anak gitu. Bahkan nggak bisa berhubungan intim gitu ya. Akhirnya adik-adik saudara sekalian, semula Zulaikha biasa-biasa aja. Anak itu kemudian ada di tempat yang lain, di bagian rumah yang lain. Seorang menteri pada zaman tersebut rumahnya besar. Ada punya banyak pelayan-pelayan dan sebagainya. Kayak raja aja gitu. Pas udah dewasa, pas udah remaja, pas dilihat-lihat, lah itu kan cowok ganteng yang saya lihat di mimpi saya. Kata Zulaikha, terbayang-bayang mimpinya dulu. Hatinya pun jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Mulai terfitnah, mulai terbayang-bayang, mulai teringat-ingat, bangun tidur ingat dia. Sebelum tidur ingat dia, lagi makan ingat dia, lagi di kamar mandi ingat dia, semuanya pokoknya ingat dia mulu. Tuh orang kalau lagi jatuh cinta tuh, itu teman-teman saudaraku sekalian, hatinya terpenjara. Kamu belajar dari Zulaikha untuk jangan pernah mengikuti cinta yang tidak halal. Nanti masalah akhirnya. Teman-teman saya sekalian, itu dia tuh. Sampai satu waktu Zulaikha kemudian memanggil Yusuf. Yusufnya ada di dalam kamarnya. Zulaikha pun mulai merayunya, mulai mau buka-buka bajunya. Yusufnya bilang, inni taqaitullah, saya takut sama Allah, saya bertakwa sama Allah. Ma'adallah, aku minta perlindungan kepada Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Yusuf melihat seorang perempuan sangat cantik di hadapannya. Merayunya,
dan dia adalah tuannya, dia adalah majikannya. Nabi Yusuf bukannya yang aduh takut nih sama majikan saya yang laki-laki, coba kita pastiin dia udah berangkat apa belum. Enggak gitu. Enggak gitu. Nabi Yusuf enggak yang mau mastiin, tunggu dulu, kita pastikan dulu pintu-pintu semuanya tertutup, enggak ada CCTV, pastiin dulu nih. Enggak begitu teman-teman. Akan tetapi yang dipikirkan oleh Nabi Yusuf adalah ma'adzallah. Aku tidak mau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bukannya Nabi Yusuf enggak suka sama perempuan. Bukannya Nabi Yusuf enggak suka sama Zulaikha yang adalah seorang perempuan yang cantik. Akan tetapi masalahnya ini adalah perbuatan haram. Bukan berarti saya tak tertarik denganmu Zulaikha. Bukan saya tidak tertarik kepada wanita wahai Zulaikha. Akan tetapi saya berusaha menjaga diri untuk tidak tertarik kepada sesuatu yang haram. Mudah-mudahan adik-adik yang ada di sini nih, ibu-ibunya juga tentu saja, Allah karuniakan takwa dalam hati kita. Dengannya kita menghindari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zulaikhanya yang jangan gitu Yusuf, aku cinta padamu. Lagi deket-deketin Yusuf kayak gitu, dia berusaha untuk mendekati Yusuf. Yusufnya jauh-jauh sampai di pintu, tiba-tiba jebret pintunya terbuka dari luar. Di depan sana ada majikannya berdiri. Saudara sekalian saya muliakan, si perempuan tersebut sudah berhasil untuk menarik Yusuf dari belakang sampai robek bajunya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berusaha untuk mencari jalan keluar. Sampai kemudian dia menuju ke pintu tadi itu. Ditarik bajunya oleh Zulaikha. Sampai bajunya robek dari belakang. Datang majikannya. Apa yang terjadi? Istrinya bilang, ini nih Yusuf nih, budak kamu nih. Apa balasan buat dia nih? Dia sudah merayu istri kamu. Penjarakan dia atau kasih kepadanya sesuatu yang sangat pedih. Nabi Yusufnya yang drama teman-teman. Itu sakit, pokoknya jatuh cinta tuh sakit. Sakit, malu, gak enak semua kalau diikuti. Adik-adik saudara sekalian, akhirnya Nabi Yusuf pun dipenjara berpuluh-puluh tahun lamanya. Siti Zulaikha pun kemudian suaminya meninggal, dia menjanda. Sesudah menjanda, dia kemudian masuk ke dalam agama Islam, mengikuti ajaran yang diajarkan para nabi-nabi. Di masa-masa itu, Siti Zulaikha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan cinta di hatinya ia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Telah ditaubati urusan yang dulu itu. Sampai kemudian Nabi Yusuf keluar dari penjara dan beberapa waktu beliau pun melamar Zulaikha. Kalau ini akhirnya happy ending, kenapa gitu? Tuh Ustazah katanya dulu pacaran gak happy ending, pacaran. Kalau ini kan gak pacaran, Nabi Yusufnya takwa sama Allah. Sehingga baru mau pacaran kan sudah ketahuan. Adik-adik saudara sekalian saya muliakan, orang yang bertakwa, Nabi Yusufnya takwa. Walaupun dia sebenarnya mau juga sama Siti Zulaikha. Siti Zulaikhanya juga begitu, akhirnya menjadi seorang perempuan yang sangat bertakwa kepada Allah. Dia dilamar oleh seorang nabinya Allah, Nabi Yusuf. Dia tahu ini adalah arti dari takwil mimpinya dia. Ketika dia masih remaja dulu, masih belia dulu, beliau pun menerima lamarannya Nabi Yusuf. Yang saya mau ceritain, beberapa tahun sesudah mereka menikah, satu waktu
Siti Zulaikha sedang beribadah kepada Allah, berzikir di kamarnya. Nikmat sekali. Air mata berurayan dari wajah Siti Zulaikha. Ia telah jatuh cinta kepada Allah. Saat itu Nabi Yusuf datang ke rumah, manggil-manggil Siti Zulaikha. Dari khusyuknya Zulaikha sampai gak dengar panggilan suaminya. Dari asyiknya Zulaikha beribadah kepada Allah, dia sampai gak dengar panggilan suaminya. Sampai kemudian Nabi Yusuf masuk ke dalam kamar, dilihatnya Zulaikha sedang di atas sejadahnya, sedang berdiri di mihrabnya, sedang berdoa, minta pada Allah SWT dengan linangan air mata penuh cinta. Habis selesai, Nabi Yusuf bilang, "Assalamualaikum ya Zulaikha." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Zulaikha, saya tuh dari tadi panggil-panggilin kamu gak dengar." "Gak dengar?" "Kenapa kamu bisa gak dengar?" "Gak tahu kenapa ya. Kamu lagi ngapain aja dari tadi?" "Saya lagi zikir. Saya lagi ingat Allah." "Aku tahu," kata Nabi Yusuf. "Dulu kamu jatuh cinta kepada Yusuf. Hingga hatimu kamu persembahkan untukku. Akan tetapi sekarang kamu telah jatuh cinta kepada Tuhannya Yusuf. Sehingga kamu tak lagi memerlukan Yusuf." Dek, kalau hatimu kenal sama rasa cinta kepada Allah, kamu gak akan segitunya mengharap cinta manusia. Tapi gimana caranya jatuh cinta sama Allah, Ustazah? Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Kamu pengen bisa jatuh cinta sama Allah, salah satu caranya ingat-ingatlah kenikmatan yang telah Allah berikan padamu. Dek, teruslah mengingat karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk hidupmu itu. Dari sejak kecil Allah tak pernah meninggalkanmu. Kamu pernah sakit yang berat, kemudian Allah menyembuhkanmu. Kamu pernah miskin yang sampai susah untuk bisa berkehidupan dengan layak, akan tetapi Allah kemudian mencukupimu. Allah tak pernah membiarkanmu kelaparan. Allah tak pernah membiarkanmu kesulitan untuk bernafas. Allah selalu saja membiarkanmu berada dalam kemudahan. Allah selalu saja saat kamu meminta kepadanya, Ia memberi apa yang kamu mintakan padanya. Meskipun kalau kamu ingat-ingat, Allah gak pernah kurang-kurang sama saya. Tapi saya yang selama ini selalu kurang kepada Allah. Ibadah saya masih berantakan. Sholat saya masih berantakan. Akhlak saya masih berantakan. Kepada orang tua kurang bakti padanya. Mondok di pesantren nggak solehah-solehah amat juga. Sekolah nggak juga hasilnya bagus, berprestasi. Saya sebagai hambanya belum mulai belajar buat tahajud, belum mulai belajar buat ibadah sunnah, puasa sunnah. Yang wajib-wajib aja,
yang terputus dari menstruasi belum tentu saya qodoi, atau kalaupun saya mengqodoknya, saya hanya mencukupinya dengan qodok saja, tidak pernah menambahkan dengan puasa-puasa sunnah. Zikir, kapan saya sungguh-sungguh berzikir menyebut namanya? Baca Quran, kapan terakhir kali saya membuka Al-Quran saya? Kamu kepada Allah masih sangat kurang. Sementara di lain sisi Allah tak pernah lupa memberikan kepadamu kenikmatan. Dek, kalau kamu punya tetangga tiap hari nanyain keperluanmu untuk dia siapkan. Kalau kamu punya teman, tiap hari dia kasih kepadamu sarapan. Misalnya, dia belikan apa yang paling kamu sukai. Sekali, 2 kali, 3 kali, sebulan, 2 bulan. Kamu pasti sayang sama dia. Kamu pasti senang sama dia. Kamu pasti cinta sama dia. Itu pasti. Watak manusia kalau dibaikin lama-lama cinta. Saudaraku sekalian saya muliakan, adik-adik semuanya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadamu lebih daripada apa yang kamu perlu. Allah tak bosan-bosan memberikan kepadamu selama ini yang kamu perlu. Bahkan di saat kamu tidak menghargainya, bahkan di saat kamu tidak berterima kasih padanya, bahkan di saat kamu tidak sadar terhadap pemberian-pemberian tersebut, Allah tak pernah putus-putusnya memberikan limpahan karunia, kenikmatan, kebahagiaan kepadamu itu. Dikaruniannya untukmu orang tua, diberikannya untukmu teman-teman, dikaruniakannya kepada kamu badan yang sehat, diberikannya kepadamu mata yang bisa memandang aneka warna. Adik-adik saudaraku sekalian yang saya muliakan, kenikmatan yang luar biasa besarnya. Kamu diajarin ilmu, kamu dikasih tahu caranya mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, dan kenikmatan-kenikmatan yang terus-terusan Dia berikan kepada hidupmu itu. Pantas bagimu untuk jatuh cinta padanya. Persembahkan cintamu untuknya. Dan yang berikutnya, persembahkan cintamu untuk manusia yang bahkan sudah memikirkanmu, sudah mencintaimu 1400 tahun yang lalu. Bagindamu, Nabi besar Muhammad, dia sangat mencintai kita umatnya. Dek, kalau ada orang bilang sama saya, Ustazah, saya sayang deh sama Ustazah, saya cinta sama Ustazah, ini Ustazah hadiah buat Ustazah. Saya lihat coklat, makasih. Tapi saya nggak yakin apakah dia cinta apa enggak sama saya. Coklat, semua orang bisa ngasih saya coklat. Kalau ada orang, dia datang pada saya, kemudian dia bilang, Ustazah saya sayang sama Ustazah, saya cinta sama Ustazah, ini hadiah buat Ustazah. Saya baru saja transfer sama Ustazah uang, misalnya gitu ya, 100 juta rupiah, misal. Adik-adik sekalian, saya sebagai seseorang dikasih hadiah, saya senang aja.
Tapi apakah dengannya saya yakin dia mencintai saya, menyayangi saya? Belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau ada seseorang, dia bilang sama saya, Ustazah, saya sayang sama Ustazah. Tiap malam, sejak 10 tahun yang lalu saya mengenal Ustazah. Tiap malam di saat tahajud, sesudahnya saya akan angkat tangan dan mendoakan Ustazah. Saya bilang, ya Allah, dimanapun Ustazah Halimah berada, jagalah dia. Ya Allah, dimanapun beliau berada, sayangilah dia, cintailah dia ya Allah, berikan kesehatan baginya, mudahkanlah urusannya, ampuni segenap dosa-dosanya. Adik-adik saudaraku sekalian, saya tahu dia sangat mencintai saya. Saya pastikan kebenaran ucapannya. Setiap tahun dia bangun di waktu malam, kemudian dia mendoakan saya. Saya nggak peduli jika bahkan dia mendoakan selain saya. Saya nggak peduli jika dia mendoakan tentu saja orang tuanya, dirinya, keluarganya. Tapi saya masuk dalam doanya. Selama 10 tahun saya tahu kamu sungguh-sungguh mencintai saya. Dek, Nabi Muhammad seperti itu kepada kita. Sayyidah Aisyah satu hari melakukan hal yang menggembirakan, menyenangkan hati Nabi. Nabi angkat tangannya. Allahumma ghafir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat, ma a'lanat wa ma asarrat, ma alimat wa ma lam ta'lam. Ya Allah, ampunilah Aisyah dosa-dosanya yang lalu-lalu ataupun yang baru-baru. Maafkanlah Aisyah dosanya yang dia lakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Maafkan Aisyah dosanya yang dia tahu maupun yang dia tidak tahu. Sayyidah Aisyah senang banget dengar Nabi Muhammad berdoa seperti itu. Semburat merah di pipinya karena bahagia. Nabi bertanya, "Farihti bidu'ai Aisyah?" Apakah kamu senang mendengar doaku wahai Aisyah? Bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah. Rasanya hari ini kayak hari lebaran bagi saya. Saya senang banget hari ini wahai Rasul. Nabi berkata, ya Aisyah, inni da'autu bihadihi da'wah fi kulli laylatin li ummati. Aisyah, saya doa dengan doa seperti ini setiap malam. Saya bilang, ya Allah, ampunilah yang dia tahu, yang dia nggak tahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Siapa wahai Rasul? Li ummati, untuk umatku. Tiap malam Nabi doa, ya Allah, ampunilah umatku yang sekarang ada maupun yang nanti akan ada ya Allah. Ampunilah umatku yang sekarang ini ada umat saya ataupun yang nanti akan ada. Ampunilah dosa mereka semua ya Allah, yang mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi ataupun yang mereka lakukan dengan terang-terangan. Ampunilah dosa mereka ya Allah, yang mereka tahu ataupun yang mereka nggak tahu. Ampuni dosanya ya Allah, ampuni dosanya. Dengan linangan air mata. Bukan asal doa, dengan linangan air mata. Sesudah Nabi membayarnya dengan sholat yang sangat panjang, ruku sujud yang sangat panjang, Nabi kemudian berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh, meminta kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa umatku. Makanya dek, saya suka merasa kalau misalnya ada dosa atau ada keadaan yang gak baik, kita udah minta sama Allah, ya Allah, pindahkan saya ya Allah dari keadaan ini ya Allah.
Atau mungkin kamu pacaran. Orang tuamu doa, ya Allah, anak saya jauhkan ya Allah dari dosa, ya Allah, anak saya jauhkan dari dosa. Kamu kayak merasa terjebak dengan cinta yang membuat kamu gak bisa lepas darinya. Satu waktu tiba-tiba aja kamu kemudian keputus dari rasa tersebut, dengan ringan kamu meninggalkan laki-laki itu dan memutuskan untuk tidak akan pernah berpacaran sampai sesudah akad nikah dengan seseorang. Kamu gak mau ngerjain yang haram. Kamu ngerasa, wah mungkin ini adalah doa ibuku yang diterima Allah. Mungkin ini adalah doa ayahku yang meminta kepada Allah agar aku menjadi seorang perempuan yang soleha. Belum tentu, Dek. Belum tentu. Bisa jadi doa ayah ibumu ditolak. Ada kemungkinan lain. Di saat kamu dapat keluar dari perbuatan dosa tersebut, bisa jadi itu adalah ijabah doa Nabi Muhammad untukmu 1400 tahun yang lalu. Bisa jadi itu adalah doa Nabi Muhammad untukmu. Allah ijabah. Allah ijabah. Karena kamu adalah umatnya. Adik-adik saudaraku sekalian saya muliakan. Nabi Muhammad cintanya sama kita luar biasa. Dek, kalau kamu tanya sama saya sekarang, Ustazah, Nabi Muhammad lagi ngapain sih dalam alam kuburnya? Sedang mendoakanmu. Sedang mendoakanmu. Emang iya Ustazah, ada dalilnya? Ada, tentu saja. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Aku hidup baik buat kalian. Aku mati pun juga baik bagi kalian. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau hidup baik untuk kami. Bagaimana mungkin engkau meninggal dunia juga baik untuk kami, wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, Uridat alayya a'malukum wa ana fi gabri. Ketika aku sudah meninggal dunia nanti, seperti saat ini, Nabi sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini. Uridat alayya a'malukum. Amal perbuatan kalian dilaporkan padaku. Aku tahu tingkah laku kalian. Aku tahu perbuatan kalian umatku. Dek, hari ini kita kumpul di tempat ini, Nabi Muhammad tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wa qul i'malu. Bilang sama umatmu, wahai Nabi Muhammad, i'malu, berbuatlah kalian. Terserah kalian mau berbuat apa. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Kalian harus tahu perbuatan kalian tersebut Allah lihat, Nabi Muhammad lihat. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Nabi Muhammad lihat perbuatan kita semuanya. Itu sebabnya Nabi Muhammad Allah jadikan meninggal dunia. Karena Nabi Muhammad umatnya semakin banyak. Kalau hidup Nabi Muhammad terbatas pandangan matanya. Hanya bisa melihat yang terbatas ada di hadapannya. Akan tetapi begitu beliau meninggal dunia, pandangan matanya tak terbatas. Umatnya dimanapun saja berada, Nabi Muhammad melihat mereka. Jadi dek, saya ketika mengetahui fakta ini, saya pun belajar untuk mencintainya. Seseorang
yang saya tahu cinta padanya tak akan pernah mengecewakan. Seseorang yang saya bilang bagaimana mungkin saya tidak jatuh cinta padanya, yang bahkan telah mencintai saya dari 1400 tahun yang silam. Bagaimana mungkin saya tidak jatuh cinta kepada seseorang yang ketika saya berbuat dosa, ia menengadahkan tangan memohonkan ampun bagi saya. Bagaimana mungkin saya tidak jatuh cinta kepada seseorang yang puncak tertinggi cita-citanya adalah keselamatan kita umatnya. Bagaimana mungkin kita tidak jatuh cinta padanya? Hati yang beriman pasti cinta padanya. Kamu dek, kalau kamu beriman, kalau kamu belajar terus tentang siapa Nabi Muhammad, kamu tidak mungkin tidak jatuh cinta padanya. Kamu pasti akan jatuh cinta padanya. Dan saat kamu cinta padanya, saat kamu labuhkan hatimu kepadanya, kamu akan melihat betapa alam semesta ini adalah perwujudan cinta. Cinta Allah kepada Rasulnya dan cinta Rasulullah kepada kita umatnya. Ketika jatuh cinta kepada Nabi Muhammad, saya baca Al-Quran dan isinya adalah kata-kata cinta dari Allah kepada Nabi Muhammad, atau Allah hendak memberitahu kepada kita betapa cintanya Nabi Muhammad kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'atika rabbuka fatarda. Demi waktu duha, wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila telah gelap langitnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu Allah tidak akan pernah meninggalkanmu wahai Nabi Muhammad, dan tidak akan pernah mengacuhkanmu wahai Nabi Muhammad. Bahasa cinta Allah kepada Nabi Muhammad. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Meskipun kamu di dunia hidup tidak ideal, hidup tidak sangat menyenangkan, tenang Muhammad. Untukmu, untuk umatmu, aku persiapkan kehidupan yang jauh lebih indah. Akhirat jauh lebih nikmat daripada kehidupan di dunia yang sangat terbatas ini. Wala sawfa yu'atika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, kelak di akhirat Allah akan memberimu, terus memberimu, terus memberimu
sampai kamu puas. Sayyidina Ali mengatakan, innaha arja ayah fil Quran. Ini adalah ayat yang paling bisa diharapkan dari seluruh isi Al-Quran. Kenapa gitu? Kenapa? Sayyidina Ali bilang, sebab Nabi Muhammad gak akan ridho, gak akan puas jika di hari akhirat nanti masih ada satu dari umatnya yang tidak selamat di dalam neraka. Ada satu umatnya masih ada di dalam neraka, Nabi Muhammad akan mengupayakan untuk dapat menyelamatkan umat tersebut hingga masuk ke dalam surga. Adik-adik sekalian yang saya muliakan, seseorang yang cintanya kepadamu luar biasa, kamu jika mengenalnya tak mungkin hatimu tak jatuh cinta padanya. Maka untukmu yang bertanya kepadaku, kepada siapa cintaku seharusnya berlabuh, belajarlah untuk kenal dengan Nabi besar Muhammad. Belajarlah untuk cari tahu siapa Nabi Muhammad. Belajarlah untuk mendekat kepadanya. Rasakan kenikmatan terhubung hati dengannya. Rasakan kenikmatan mencintainya. Rasakan kenikmatan merinduinya. Rasakan kenikmatan saat lisanmu basah menyebut-nyebut namanya. Rasakan kenikmatan saat kamu berdiri bersama dengan banyak orang dan kamu mengucapkan salam kepadanya. Sampai saat ini, adik-adik saudaraku sekalian, saya telah banyak pergi ke berbagai macam tempat-tempat yang indah di atas muka bumi ini. Saya pergi bolak-balik Singapura, saya pergi bolak-balik Malaysia, saya pergi ke Raja Ampat, saya pergi ke Labuan Bajo, saya pergi ke Bali, saya pergi ke Lombok. Untuk mengajar tentu saja, untuk berdakwah tentu saja. Saya pergi keluar luar negeri teman-teman sekalian. Saya pernah lihat keindahan Abu Dhabi, keindahan Dubai. Saya pernah lihat teman-teman sekalian keindahan Madinat Qobus di negeri Oman. Saya pernah melihat indahnya berbagai macam kota, berbagai macam pemandangan. Belum lama saya pulang dari Jepang. Akan tetapi tak pernah saya rasakan tempat lebih indah dan lebih saya rindukan daripada Ar-Raudhah Asy-Syarifah, Masjid Nabawi, tempat di mana jasad Nabi Muhammad bersemayam di sana. Tak pernah ada tempat yang akan saya datangi dengan buncah haru penuh rindu lebih daripada Ar-Raudhah Asy-Syarifah. Saya doakan kamu merasakannya. Saat pintunya telah dibuka, kemudian kami pun berlari-lari untuk mendekat dengan makamnya. Saat-saat penuh haru, penuh rindu, lisan dan hati saya bergemuruh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kepadanya lah seharusnya cintamu berlabuh. Mulailah belajar sejarahnya. Mulailah dengarkan kisah-kisah tentangnya. Mulailah cari tahu siapa dia bagimu dan siapa kamu baginya. Mulailah terhubung, mulailah sambung hati, mulailah terkoneksi, mulailah masuk dalam
pelabuhan cinta antaramu dengan baginda. Saat itu kamu tak akan pernah merasa perlu lagi untuk mencintai manusia. Saat itu kamu tak perlu lagi merasa untuk jatuh cinta tergila-gila dengan seorang laki-laki siapapun orangnya. Sejak saat itu kamu mulai bisa berkata dalam sepenggal malammu sesudah kamu bersolawat padanya, ya Rasulullah, kawan-kawanku berpacaran, kawan-kawanku memiliki tambatan hati, dan aku telah memutuskan untuk tidak menambatkan hatiku kecuali kepadamu. Maka kumohon padamu wahai Rasul, jangan pernah tinggalkan aku. Ya Rasulullah, syafaatilah aku, pandanglah diriku dengan pandangan kasih sayangmu. Wahai Rasulullah, senantiasalah ada untukku di dunia hingga kelak di hari akhirat nanti kita dapat bertemu. Yuk adik-adik saudara sekalian, kita tutup majelis kita dengan kita membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah, semoga Allah pandang hati kita dengan pandangan rahmatnya, meletakkan di dalam hati kita rasa cinta yang sesungguhnya kepada yang paling berhak untuk kita letakkan cinta padanya. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.